Bos, pada tahu empal gentong nggak sih? Makanan khas kota Cirebon itu loh. Kenapa bisa namanya empal gentong ya? Ternyata nama empal gentong ini diambil dari cara memasaknya, yang dibuat dalam kuali atau periuk tanah liat alias gentong, bos. Nih, tim cuan kasih tahu deh salah satu empal gentong legend di Cirebon. Lulusan SD yang bisa cetak cuan sampai ratusan juta per bulan. Selain rasanya, apa sih yang bikin bisnis ini panjang umur? Yuk, kita kulik, bos. Halo bos, selamat datang di Empal Gentong Haji Apud. Mau tahu gimana ngerintis usaha saya? Tetap di Cuan, bos. Sebelum berjodoh sama bisnis empal gentong ini, Pak Haji Apud si empunya bisnis udah mencoba berbagai macam usaha, bos. Bahkan sampai merantau loh. Pria berusia 69 tahun ini juga pernah menjalankan usaha kue selama 20 tahun, bos. Tapi terpaksa mundur teratur karena modalnya yang lumayan besar, bos. Akhirnya, Pak Haji memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ternyata rezekinya Pak Haji ada di kampung halaman sendiri, bos. Jadi terpaksa Pak Haji pulang kampung lagi, pulang di Cirebon lagi. Terus berpikir apalagi usaha ini. Nah, punya ide, coba aja dagang empal gentong gitu ya. Karena selama ini belum ada di jalan raya ini empal gentong yang mangkal. Waktu itu empal gentong kan keluar masuk kampung, keluar kampung, dipikul semua. Pak Haji menjual empal gentongnya seharga 12 ribuan aja, bos. Pantesan aja, langsung pada ngerubung datu yang beli. Selain empal gentong, Pak Haji Apud juga bikin varian lain, bos. Empal asem. Katanya sih empal asem ini favoritnya kaum hawa, bos. Karena cita rasanya yang asam segar. Nah bedanya itu empal gentong sama empal asem kan, kalau empal gentong pakai kunyit jadi kuning bahannya. Tapi kalau empal asem itu kayak sop ya, bening gitu. Pokoknya Pak Haji berani rugi dalam mempertahankan usaha empal gentongnya ini. Kalau hasil produksi nggak sesuai, beliau nggak akan jual alias akan produksi ulang lagi, bos. Selain mempertahankan kualitas rasa, Pak Haji juga selalu mengingatkan para karyawannya untuk memberikan servis terbaik kepada pembeli. Ya, nggak kaget lah kalau pelanggan Pak Haji banyak dan selalu balik lagi, bos. Ya menurut saya rasanya rekomen ya, emang enak dan kebetulan juga saya juga emang asli orang Cirebon. Ya kita kalau pulang pasti mampir ke sini. Bisnis yang modal awalnya 300 ribu ini udah dirintis Pak Haji sejak 29 tahun lalu, bos. Dibantu sekitar 130 orang karyawannya, Pak Haji menjalankan bisnis empal gentongnya. Selain itu, Pak Haji turut membantu menyediakan lapangan kerja di lingkungannya, bos. Mantap, Pak Haji. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, bisikin dong omsetnya sekarang berapa sehari? Hihihi. Empal gentong Haji Apud itu sehari habis 50 kilo, bos. Terus kalau 50 kilo itu menjadi 500 mangkok ya. Wadidaw, sekarang omsetnya sampai 12 juta rupiah per hari di satu outlet, bos. Pak Haji punya 3 outlet loh, bos. Jadi satu bulan bisa sampai ratusan juta. Wah, menyala Pak Haji. Wah, hebat Pak Haji. Walaupun udah sukses, tapi tetap terus semangat di usia yang tidak muda lagi. Alhamdulillah, Pak Haji sendiri sebetulnya ya sekolahnya lulusan SD. Tapi nggak kecil hati, nggak patah semangat. Kita jangan putus asa lah seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau kita semangatnya tinggi, terus kita sabar, kita tekun. Dan yang terakhir kita berdoa sama Allah kan. Ya alhamdulillah. Sukses seperti sekarang. Bisnisnya pun sekarang perlahan Pak Haji turunkan kepada anaknya, Mbak Iroh. Iyalah, jangan sampai putus ya Pak Haji, perjuangan 29 tahun merintis usaha ini. Sebagai generasi penerus, Mbak Iroh nggak diem aja, bos. Di tangannya, empal gentong Haji Apud bikin inovasi yang nggak biasa loh. Saya tuh merasa saya bisa atau tidak nih minimal satu langkah lebih deh dari Bapak gitu. Ya salah satunya dengan
menciptakan empal gentong kemasan kaleng ini. Bos, memang proses tidak mengkhianati hasil ya. Percobaan selama beberapa tahun oleh Mbak Iroh untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan layak jual akhirnya berhasil. Mbak Iroh berhasil menciptakan empal gentong dalam bentuk kemasan. Meski dikemas dalam kaleng, dijamin tanpa bahan pengawet tambahan, Bos. Dalam sekali produksinya, Mbak Iroh bisa menghasilkan sampai ratusan kaleng. Meski saat ini usahanya sudah dipegang oleh sang anak, bukan berarti bisa santai-santai aja ya, Bos. Perjuangan melanjutkan dan membesarkan usaha keluarga ini tetap menjadi tujuan utama. Jujur, kita ini usaha keluarga, pasti banyak kendala ya. Saya ingin memperbaiki manajemen di sini dulu, pelayanan untuk konsumen itu lebih baik. Bos, jika datang peluang kepada kita, suatu jenis apapun, usaha apapun, walaupun awalnya terlihat kecil, jangan kita sia-siakan, Bos. Siapa tahu peluang kecil tersebut yang berpotensi besar di kemudian hari. Seperti kita tahu, Pak Haji dan empal gentongnya. Bos, kalau kepengen menjadi usaha yang sukses, kita ikhtiar dan berusaha. Yang penting kita cuan, Bos.